Iya, memang harus bertahap sih nanti. Kalau mau ke EM sih mungkin disarankan rawat jalan itu ya. Karena dari contoh saya sendiri yang sudah menjalankan ERM itu ternyata banyak kendala di lapangan itu masalah apabila ada alat-alat medis yang hasil printoutnya seperti EKG itu kan kertasnya panjang. Nah, bagaimana menyikapinya kalau seandainya dari dokter itu pengen baca juga hasil dari echo-nya kan gitu kan? Nggak mungkin kan kita sudah dirawat jalan bawa status lagi kan nggak ada berkas lagi. Nah, di Kansa sebenarnya sudah ada sih di berkas digital perawatan. Nah, di berkas digital perawatan itu bisa difoto, nanti tinggal diupload, dokter bisa membaca dari situ. Panjang itu Ya, panjang. Memang yang pertama sih yang harus disiapkan itu pengalaman dari kami sendiri yang menjalankan ERM itu alurnya dulu. Yang penting apa-apa aja yang mau dibutuhkan untuk ERM, gitu kan. Karena kadang dokter spesialis dengan keinginan dengan manajemen pun dengan IT pun berbeda-beda keinginannya. Seperti itu. Harus bisa smart dulu ya. Iya, memang di sini penguatannya sih di tim IT juga gitu kan, karena kita tim IT sebagai pelaksana sistem. Ya, apalagi kira-kira yang mau ditanya? ICD termnya sudah ada. Oh, ICD. Kalau ICD itu sudah Sudah ada itu bawaan itu. Nah, untuk yang bridging dengan Dukcapil itu apa Pak? Apakah kita bisa read KTP atau gimana? Jadi masukkan nanti Dukcapil ya syaratnya dulu ya. Jadi nanti pas pendaftaran. Apa kita bisa read? Pas pendaftaran itu kan masukin nomor KTP, terus nanti kalau misalnya memang sudah terbridging, itu nanti akan kebaca ininya, akan masuk secara otomatis data-datanya. Nah ini di sini nih. Jadi tidak usah ngetik-ngetik manual lagi pendaftaran. Nah ini kan masukin di sini nih, masukin nomor KTP. Nanti setelah dimasukkan diklik kanan, nah cek pianik via web service Dukcapil, nanti terisi data-data yang ada di Dukcapil, terisi nama pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Jadi nanti pendaftaran tinggal ngisi yang belum ada isinya saja, lalu tinggal disimpan. Jadi mempercepat pelayanan sebenarnya. Pasti benar, karena kita KTP kan dari Dukcapil. Online masih ada. Jadi begitu, jadi kan bisa pilihan. Apalagi yang kira-kira butuh ditanyain dari ini. Pasien yang fast track atau pasien fast track. Sama Mas Haris dulu ya, saya ada pasien dulu bentar. Pasien fast track. Kalau untuk antrian yang khusus fast track gitu Pak, itu ada nggak ya? Atau gimana ya? Ini ya. Antrian fast track kayak gimana nih Pak? Yang di misalnya sudah usianya lanjut, prioritas. Oh, usianya lanjut. Kalau yang usia lanjut, mungkin ada sih Pak di itu apa namanya di mesin anjungan itu nanti dibuat antrian khusus, antrian prioritas. Oh, gitu. Jadi semacam seperti ini Pak. Mungkin saya coba dulu. Kalau itu tetap harus dijaga sama satpam. Iya. Kalau tidak, prioritas lah. Tidak bisa. Susah. Saya cek dulu ya. Ya Pak. Oke, pasien datang ada perawatan karena di paskes. Lihat dulu saya buka aplikasinya. Konfirmasi alat. Konfirmasi. Konfirmasi. Ya, itu jadi bagus untuk mandiri asuransi. Satu tahan apa lagi yang pasien prioritas itu.
Ini share screen bisa ya? Bisa Pak. Nah, jadi kayak gini nih, nanti ada menu anjungan kayak gini nih. Ya kan? Ada antrian, nanti dibuat, ditambahkan satu lagi, C1, antrian loket atau antrian CS ini dirubah. Biasanya kan ada rumah sakit yang menyediakan antrian customer service untuk pengaduan. Nah, kalau seandainya dia mau dirubah antrian prioritas, nanti sudah nanti ada antrian prioritas, ada loket khusus. Oh, jadi dari situnya Pak ya? Iya. Tinggal tambah itu yang modul. Ya, nanti tinggal tim IT mengembangkan merubah ini aja. Karena dari teman-teman pengguna forum pun yang sudah memakai Simeres Kanza itu rata-rata kami mengedepankan tim IT untuk bisa berkembang. Seperti itu. Jadi kita bisa share modul, ada yang sudah kembangin apa bisa kita pakai gitu ya Pak ya? Nah, bisa di-download, bisa merasakan. Rata-rata gitu. Seperti kami pun, saya dulu mengembangkan screening gizi. Ya kan, screening gizi bayi sama screening gizi dewasa ya. Kami share di forum. Nah, rata-rata rumah sakit yang mengembangkan ke diet, sampai pelaporan diet dan pemberian diet sampai ke screening gizinya, akhirnya mereka merasakan gitu. Oke, jadi sebenarnya ada modul-modul yang lebih banyak lagi tapi tidak ditaruh di Kanzanya langsung gitu Pak ya. Jadi antar user gitu ya. Kalau modul-modulnya sih rata-rata kita pasti share Pak di forum. Cuman formatnya biasanya kan format di tempat rumah sakit A tidak sama dengan format tempat rumah sakit B. Entry-nya pun sama, cara entry-nya pun sama. Cuma kadang formatnya mungkin mereka berbeda. Ya. Nanti tim IT tinggal mengembangkan format pelaporannya aja. Karena seperti kami butuh 60 kolom gitu kan. Nah, padahal ada rumah sakit saya cuma butuh 30 kolom ya. Nanti tinggal bisa disederhanakan sendiri gitu. Terus ini Pak, misalnya nih yang salah satu yang sering terjadi itu misalnya nih pasien udah pulang tapi dia belum selesai pembayaran. Apakah harus digimanakan Pak kalau di Kanza Pak? Pasien sudah dipulangkan tapi belum diselesaikan pembayaran. Betul. Nah, dengan alasan pasien tersebut nanti akan muncul di laporan di keuangan Pak. Ya. Jika pasien yang belum status dibayar, nanti akan muncul nilai nominal dengan rekap pendapatan harian di keuangan pun sama dengan di kasir pun tidak akan sama. Ya, artinya bisa dipulangkan dulu walaupun karena kan kadang-kadang ruangannya sudah mau dipakai tapi gitu. Di pasien masih menunda pembayaran gitu Pak. Masih bisa kok. Bisa ya? Dari sistem masih bisa. Ya. Jadi kita ini sekarang susahnya kesulitannya di situ Pak. Jadi kadang ada yang karena dia belum bayar belum bisa dipulangkan gitu. Jadi nyangkut ya di sistemnya nyangkut terus ada pasien. Jadi kita pindah-pindah terus gitu Pak. Ya, jadi kalau dari Kansam itu masih bisa fleksibilitas. Masih bisa ya? Ya masih bisa, tergantung hak akses siapa yang bisa untuk memulangkan gitu. Karena tidak semua hak akses user bisa memulangkan. Mungkin ada user-user khusus tertentu yang bisa memulangkan gitu. Atau teman-teman rawat inap atau teman-teman kasir gitu. Jadi dari beberapa modul, dari 500 modul yang kami diaplikasikan saya itu, kan pastinya ada unit-unit tertentu yang bisa diberikan hak akses. Oke. Jadi yang penting fasilitasnya sudah ada kan begitu ya? Ya betul. Ada lagi yang lain kira-kira yang ini? Pendaftaran online itu ada batasan waktu Pak kalau dari rumah sakit. Pendaftaran online. Ya, apa dulu? Kita ada pendaftaran online juga ya Pak ya? Udah ada, mau versi website juga bisa, mau pakai versi yang mau pakai yang versi HP juga bisa. Jadi begitu dia daftar itu apakah langsung masuk ke pendaftaran ataukah ada adminnya lagi Pak? Nah, jadi mungkin seperti ini. Kalau pendaftaran online, kami yang kembangkan itu banyak Pak yang untuk pendaftaran online. Kalau mau versi website, itu seperti ini. Nanti tinggal dikembangkan di sini Pak. Nah, di sini kan sudah ada nih. Jadi bisa dalam bentuk website, nanti tinggal buat janji booking. Jadi pasien sebagai contoh kan, pasien yang mendaftar atas nama, contoh,
kami tinggal menyesuaikan kapan kami akan berkunjung. Lah ini seandainya kami adalah pasien baru yang tidak mempunyai nomor rekam medis. Seperti itu. Nah, mungkin logis. nanti tinggal masukkan tambahan pesan saya ingin mendaftar. Ya kan? Daftar tinggal klik kirimkan. Nah, maaf masih pada 1 hari sebelum periksa, jadi tidak boleh booking di tanggal hari tersebut, harus minimal H-1 seperti itu Pak. Bisa. Bisa. Nah, seperti ini nih. Eta kan bukti bookingnya. Ya kan statusnya akan mungkin nih catatan nomor wajib diingat. Jadi akan muncul booking. Nanti ada di Simeres Kanjanya itu ada semacam notifikasi Pak. Notifikasi untuk sebagai admin di rumah sakit itu notifikasi ada pasien ingin mendaftar. Nah, jadi itu mungkin bisa dilakukan semacam verifikasi by phone juga bisa. Kalau dia sudah pernah mendaftar, sudah punya nomor rekam medis gitu Pak, ada juga menunya ya? Sudah ada. Nanti tinggal login itu aja Pak. Oh, jadi kalau dia sudah login itu dia bisa pilih poli gitu Pak ya, pilih dokternya gitu ya. Jadi di sininya nanti beda Pak. Jadi ketika nanti dibuat janji booking, jadi tinggal dia login aja. Nih, tinggal masukkan nomor rekam medis sama passwordnya. Tinggal masukkan captcha. Jadi contoh seperti ini nih. Saya ambil, maaf share screen saya putus ya. Nah, jadi contoh seperti ini nih. Saya ambil salah satu nomor rekam medis yang tidak ada, ya kan? Ketika pasien nanti kan itu kan menunya untuk pasien. Ya, adminnya untuk ini. Maaf, terlalu kencang. Yang booking gitu kan. Jadi semacam ada notifikasi seperti itu, Pak. Kadang-kadang kan dokternya tahu dia daftar, dokternya ada praktek harus dikasih tahu kan. Contoh kami Ada status jomblo. itu statusnya. Penting Ibu, kedengaran. Ada Pak. Nah, kayak gini nih. Nomornya 02 03 03 02 03 23. Nah, ya kan. Nah, nanti tinggal pasien itu nah, seperti ini, Pak. Oh, kalau sudah Ya, jadi seperti ini nih. Nah, kan? ya lebih lengkap Pak ya. Iya. Nah, dia bisa nanti akan muncul booking registrasi. Saya pengen booking sendiri. Nah, bedanya kalau yang tadi itu kan apabila dia pasien baru menunggu persetujuan dari admin untuk didaftarkan akan punya nomor rekam medis gitu. Nah, apabila dia pasien lama tinggal masuk ke menu login tadi. Ya kan? Menunya lebih lengkap ya. Iya, jadi nanti pasien kalau sudah masuk ke loginnya ini tadi, tinggal booking, tampilkan jadwal tersedia, ya kan? Ini kan ada jadwalnya nih. Nah, dia tinggal pilih kayak gini nih, saya mau ke kuotanya hari ini 0. Nah, tergantung nanti ada di pengaturan di sistemnya. Berapa kuota yang akan kita buka seperti itu. Jadi alarm tadi terdengar nggak? Dengar Pak. Nah, alarm itu akan berbunyi terus apabila tidak dilakukan penjawaban dari pasien yang tadi, yang dari sini tadi di booking periksa. Macam alarm terus. Nah, kita gini. Nah, ini kan tadi saya coba nih. Ketika ini saya jawab, ya kan? Nah, dia akan membentuk nomor rekam medis dan jawabannya termasuk dia akan menyesuaikan dengan kuotanya. Status diterima atau ditolak. Berarti kalau kita balas dari sini artinya dikirim ke email pendaftar tadi ya Pak ya?
Ya, kalau itu mau dikembangkan pakai Firebase email gitu. Jadi semacam ada notifikasi ke email bahwa Anda sudah terdaftar dengan email ABC ini, seperti itu. Ya, itu kalau mau dikembangkan dengan Firebase gitu. Oh gitu ya Ya, Pak ya. jadi itu langkahnya mungkin banyak Pak, harus menyediakan domain, IP public dan lainnya gitu. Ya, ya. Kalau semacam ini sih mungkin konfirmasinya pasien harus daftar dulu kalau kita masih belum bisa mengembangkan ke arah itu semua. Ya, 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 ya. Jadi nanti ketika pasien tinggal klik booking, nah jenis bayarnya apa kan? Mungkin sudah benar, ya. Nah, Anda sudah melakukan check-in sebelum pemeriksaan, silakan buka riwayat booking atau melakukan check-in. Gitu. Nanti ada semacam notifikasi di riwayat bookingnya. Nah ini saya melakukan booking, tangan periksa, ya kan? Ya, check-in, gitu kan? Silakan tunjukkan bukti resmi pendaftaran kepada petugas kami jika dibutuhkan. Ini panduannya sudah kami sediakan, Pak. Sudah kami share di forum juga. Nah, seperti itu nanti akan muncul, Pak, notifikasinya kalau tidak ada balasan, Pak, di komputernya admin. Itu ada versi mobile, ada versi web gitu Pak ya? Mau dikembangkan dalam bentuk ini kan apa namanya, web view Pak. Nah, bisa dikembangkan dalam bentuk gini Pak. Oh, oke. Ya kan? Jadi tinggal dibuat web view-nya aja ya? Iya, nah, mau dibuat versi mobile web view bisa. Nanti dengan menyesuaikan kondisi layar di HP kok Pak. Mau dipakai link seperti itu. Ada teman-teman yang bisa mengembangkan dalam bentuk Android, ini dijadikan web view, itu bisa. Jadi dijadikan APK-nya. Gitu. Tutorial di forum kami sudah ada, tutorial di forum kami sudah ada, makanya kemarin saya bisa mengembangkan untuk panduannya nih ya, untuk teman-teman juga, jadi biar tidak kebingungan ketika modul ini sudah jadi, tutorial otomatis akan mengikuti di belakangnya. Oh iya iya iya. Ya, jadi seperti ini sudah kami siapkan. Nah, kan sampai selesai, sampai panduan-panduan sampai belakangnya, bagaimana penerapan admin, bagaimana penerapan ke pasiennya, seperti itu Pak. Kalau ada apa untuk surat pernyataan rekaman suara gitu sudah ada belum Pak ya? Surat pernyataan rekaman suara. Ya jadi pernyataan, dia melakukan pernyataan dengan suara, jadi direkam filenya gitu. Kalau Belum ya? itu sih belum ada sih Pak, karena kita nggak pakai. Kalau itu biasanya ukuran gede, kita biasanya menghindari Pak. Kami itu kalau surat pernyataan itu kalau seperti di tempat saya sih, Lagi di jalan. saya biasanya menggunakan CCTV itu, saya screenshot teman-teman itu. Iya, jadi seperti kamera handycam itu bahwa kami menyatakan 2 orang dan pasien menyatakan seperti ini, tidak ada tekanan seperti apa. Kalau dalam bentuk suara kami menghindari Pak, karena file audio itu gede, server kami pun tidak sekuat mungkin seperti server-server besar-besar itu Pak. Resource-nya butuh besar kayak gitu. Ya mungkin bisa sih dikembangkan seperti itu, bisa. Untuk arsip lah ya. Iya, bisa dikembangkan seperti itu bisa. Nah, tapi saya juga belum pernah dengar surat pernyataan dengan rekaman suara ya. Tapi kalau dengan dalam bentuk video itu saya pernah dengar. Itu kami simpan dalam upload sendiri gitu Pak. Oh ya Pak, kalau boleh lihat untuk master data tarif Pak, jadi breakdown-nya nanti kan gitu kan, ada bisa lihat bentuknya nggak? Tarif, kalau master tarif, apa ya? Tapi itu untuk mendapatkan data yang lengkap jumlahnya juga harus lebih banyak dibanding sekarang. Dari input ya cuma
fasilitasnya atau kualitasnya. Apa deh? Ya, Kalau HP ini udah kan HP papa. Tarif itu ada di menu tarif pelayanan keuangan dan manajemen akuntansi, Pak. Ada di sini tarif itu. sebenarnya ya, migrasi. Ya. Kalau sudah harus ikut. Jadi nanti ada seperti tarif rawat jalan. Nanti tarif rawat jalan ini dia terdiri dari ini, Pak. Kalau kita menerapkan ada paket obat atau BHP medis, nanti tinggal diakumulasikan berapa. Mungkin ada KSL ini kalau memang ada kerjasama operasional dengan alat alses dengan pihak luar, ya kan. Kemudian ada jasa medis dokter, ya kan. Ada jasa sarana rumah sakit, manajemen, kalau itu langsung ke pemasukan manajemen, sama jasa medis perawat. Jadi kita sudah membreakdown, Pak. Kebanyakan yang kami temukan di lapangan itu adalah rumah sakit yang menyediakan jasa sarana rumah sakit sama jasa pelayanan. Dan jasa pelayanan tersebut kan menjadi akumulasi, menjadi persentase nanti ketika pembagian jasanya. Tapi kalau di Kansa sudah dibagi per breakdown. Kami pakai pakai metode untuk pembagian tarifnya itu pakai ABC ini. Tapi dalam rupiah semua, nggak ada persen, Pak, ya? Nggak ada, Pak, kami dalam bentuk rupiah semua. Kalau seandainya dokternya beda-beda, bonusnya nggak bisa berarti, Pak, ya? Beda-beda nanti akan menyesuaikan ketika di entry tindakan, Pak. Jadi nanti siapa yang melakukan konsultasi sudah ada nama jasa medis dokter. Nggak, maksudnya kan kadang-kadang dokter A beda ini ya, Pak, apa namanya, persentase untuk dia beda, Pak. Dokter A, dokter B beda, kadang-kadang seperti itu, Pak. Berarti Kalau mau pembagian persentase jasa medisnya sih itu kami kembalikan di keuangan. Ada yang di tempat lain itu menerapkan ya vivo service, artinya dokter yang visit dia seandainya dia visit 10 ya masih dibayar 10. Tapi kami juga kemarin baru mengembangkan yang untuk BPJS itu pakai RVU, Relative Value Unit. Jadi apabila jumlah klaim dengan tarif billing rumah sakit itu ternyata tinggi, billing rumah sakit, dia akan menyesuaikan dengan jumlah klaim persentasenya, Pak. Nanti ada pembagian di persentasenya. Itu yang baru kami kembangkan kemarin. Jadi ada sistem keadilannya di situ. Jadi meskipun tidak mungkin tarif billing rumah sakit habisnya 10 juta, klaimnya cuma 3 juta. Masa kita bayar dokternya hampir sampai 10 juta sesuai dengan tarif rumah sakit. Ya berdasarkan dengan jumlah klaim nanti pembagiannya di relatif unit persentasenya itu. Itu ngambil ada imbal baliknya pakai itu, Pak, apa namanya, inajibicis juga. Kemarin ada baru dikembangkan. Mana ya? Kemarin saya belum lupa ngupdate kalau yang ini. Layanan dan rumah sakit. Iya, ada, Pak, yang terbaru sudah ada kok. Mungkin punya saya yang belum saya update ini. Jadi tarif rawat inap pun sama. Tarif rawat inap pun sama, sudah dibagi berdasarkan kelas, kamar, sama jenis bayarnya. Apabila dia menerapkan visitor dokter spesialis untuk BPJS sama umum beda. Misalkan dengan tarifnya. Ya. bisa binanya. Sebetulnya kalau per dokternya berarti dia sudah fix. Apalagi kira-kira yang harus ditanyakan, perlu ditanyakan. Kalau modul kepegawaian bisa lihat, Pak? Ada di menu C, Pak, kepegawaian. Di kepegawaian sudah cukup lengkap, Pak, mulai dari sidik jari, seandainya itu nanti ke depannya mau dipakai untuk tanda tangan digital rekam medis itu kan, di sini sudah ada sidik jari. Jadi ketika nanti ada tanda tangan digital rekam medis, Pak,
Jadi dokter itu pasti akan dinyatakan sah keabsahannya karena sudah pakai sidik jari. Jadi seperti contoh di surat di surat ini ada yang dirawat dalam itu contoh Arab penjelasan tentang kenaikan pangkat berkala segala macam itu. Tak traktir ya. jangan contoh nah ini Pak. Oh, ini narkoba. Ini kalau di QR code nanti akan muncul enkripsi sidik jarinya, sidik jari dari yang pegawainya. Ketika nanti di sini kan ada sidik jari nih. Nah, nanti template sidik jari ini akan muncul ketika kita scan QR code pakai aplikasi di Play Store itu Pak. Di aplikasi di HP itu. Untuk ini Pak, apa kayak kenaikan berkala ada gitu Pak ya? Oh, tidak ada. Itu nanti ada di sini Pak, di riwayat naik gaji. Nah, nanti tinggal dicek pegawai atas nama Erwan ini, kapan dia jabatan gaji pokok, TMP berkalanya, kapan SK-nya, kapan masa kerja, berkas naik gajinya diupload sini Pak. Hanya kapan kan nanti akan muncul masa kerja berapa tahun diupload berkasnya Pak. Jadi ketika akan menjadi berkas digital. Ini ya kan jabatannya hanya kan masa kerja 1 tahun. Maaf berkas harus JPG. Nah dia harus JPG Pak, nggak mau PDF. Nah sudah diupload. Dari JPG. Nah, ini tidak bagus karena tidak ada yang saya setting Pak. Jadi nanti akan muncul gambar di sini Pak, berkas yang sudah diupload. Pak boleh lihat modul IGD Pak? IGD ya, Kenapa? Kalau di IGD pendaftarannya simpel sih Pak, cuman dokter yang jaga aja sama nomor rekam medisnya. Bedanya kalau di poli registrasi kan dia harus pilih dokter tujuan dan poli tujuan. Tapi kalau IGD dia sudah berarti di IGD tinggal dokter jaganya siapa di yang dituju. Tinggal ikut sendiri. ya. Kayak untuk Pak misalnya kecelakaan apa gitu Pak ada Pak ya? Maksudnya Pak? Untuk kecelakaan misalnya kecelakaan kan biasanya di UGD itu ada kecelakaan. Ya, Ada berapa seperti itu Pak? kecelakaan seperti apa itu Pak? Maksudnya yang diinginkan Pak? Tarik dari Sampurna. Rujukan. Backup kooperasi dari Iya, Rujukan. ya. Oh enggak, ini Pak. Jadi jenis kecelakaan gitu Pak, atau jenis kasusnya gitu Pak, ada nggak? Terus jenis kecelakaan. Jenis kasus UGD-nya gitu Pak. Itu di Triase. triase. Di triase. Biasanya atau gimana? Di triase itu. Triase. Itu triase macam kasusnya itu. Triase kan? Triase. Nah iya, dari triase. Itu kan ada Nanti macam dari triase kasus. tinggal Macam kasus. kan ada P1, P2 sampai P5 kan. Oh, Nah, dia kan masuk apa? Merah, kuning, hijau kan? Primer, sekunder. Nah, ada biasa
Kolom utama tanda vital, kebutuhan jelas jejak nafas sampai pernapasan play-nya apa? Dia masuk zona merah atau zona kuning? Data statistik. Data statistik. Statistik apa? Oh, rekam medis. Ya. Rekam medis Pak, kalau rekam medis kayak statistik, data statistiknya gitu Pak. Ini sudah ada di analisa dashboard, infografik, semua ada di sini. Sampai di pelaporan. Contoh di rekam medis itu kan pengen lihat di sensusnya kan? Ya, Sensus kan nanti sudah ada di sini sensus harian rawat jalan. Ya kan? Dari tanggal berapa berdasarkan tanggal yang sudah terregistrasi sama yang batal. Artinya di sini seluruh ada data registrasi 61 tapi yang diperiksa cuman berapa gitu. ini langsung bisa bridging ke ini, SIRS. Ini bridging ke SIRS ya Pak? Nah, yang di SIRS itu yang diminta apa Pak SIRS-nya? Kalau yang di SIRS sudah ada ini RM ini RL 34, 36, 37, 38, 33, 32 tinggal menyesuaikan. Kalau dari SIRS-nya kan formatnya kan beda Pak, pakai template Excel kan dia. Betul. Yang diminta apa? Kunjungan, kan ada nih. Oh gitu. Kunjungan rawat jalan, kunjungan rawat inap, ya kan? Hampir semuanya di SIRS itu sudah masuk di sini Pak. Oh gitu ya. Sudah ada ini kayak ini mobilitas ya kan? Misalkan kecelakaan ini kan RB sebut mobilitas rawat jalan rawat inap. Kan? Nanti dia akan muncul. Nah, kalau dia akan muncul pasiennya akan muncul. Jadi kalau dia rawat jalannya 4B berdasarkan sebab penyakit. Nah, Bisa diekspor ke Excel ya Pak ya? ya nanti tinggal dicetak aja Pak. Nanti tinggal dicetak, ya kan? Nah ini, ya kan? Tinggal dicetak aja dalam bentuk Excel atau gimana, atau mau di copy paste di Excel itu bisa. Ya. Kalau pengen yang analisa sampai grafik-grafik dan yang lainnya ya ada di sini. Analisa dashboard dan infografik. Kami juga menyesuaikan dengan ininya Pak, kebutuhannya kalau memang farmasi ada di Bisa farmasi. untuk marketing gitu. Ya, Marketing gitu. nih, jadi ya kan Demografi. sampai registrasi, ya kan kunjungan, lab, indikator IKP, ya kan isi keselamatan pasien per bulan per tanggal. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul grafik-grafiknya kalau dia datanya banyak. Nah, ini kan karena datanya cuma satu ya hanya muncul satu. Ini kan hanya jumlah data entry saja sih. Tapi syaratnya apa? Itu wajib entry semua datanya. Kalau ada yang entry, ada yang tidak, ya tidak bisa didapatkan data semua yang dianalisa dashboard ini valid. Benar Pak. Tinggal kepatuhan. Iya, kepatuhan itu aja sih Pak. Karena pengalaman kami itu dari teman-teman pelayanan ada yang entry, ada yang tidak. Tapi orang di bagian manajemen pengen lihat informasi grafik, menyalahkan sistem. Ya. Valid. Nah, itu yang mungkin apa namanya yang kita tekankan Pak di situ. Itu pemakaian air tanah itu di input manual gitu Pak ya? Ya, dari pelaporan Kesling itu kan ada Pak, di pelaporan Kesling itu di apa namanya aset ini kan ada pemakaian air PDAM, pemakaian air tanah, limbah medis, mutu air limbah. Ya nanti akan direkapitulasi di laporan dashboard dan analisa itu Pak, berapa per meter per harinya pengecekan oleh tim Keslingnya. Termasuk limbah pembuangan limbah medis padat B3 berapa yang dikeluarkan per hari berdasarkan dokumen. Tinggal siap makin. Iya. Ya, tergantung dari entry-nya saja Pak. Sampai ada patch control, pemeriksaan dari patch control berapa, rincian kegiatan, rekomendasinya seperti apa. Bisa di aset. Ada pengadaan aset, jadi ketika ada pegawai pengen beli alat, Pemeliharaan inventaris. Pak, kalau itu pemeliharaan inventaris perbaikan ada tadi. ada ini,
sudah ada perbaikan inventaris. Jadi kalau ada pegawai pengen minta perbaikan printer, ya kan, dia pengen minta perbaikan komputer, orang kegiatan rusak berat, mati total, tanggung jawabnya siapa, ya kan, biayanya kira-kira berapa, 100.000, serangan pelaksananya siapa, teknisi rumah sakit atau teknisi rujukan atau pihak ketiga, status bisa dibagi atau dirujuk. Nah, tinggal klik Pinter dirujuk juga. Nah, pelaporan nanti akan muncul di rekap pelaporan Pak, data perbaikan inventaris yang Rujuk lembang. Ya. oleh PSRS seperti itu. Ada itu berarti. Jadi kalau apa data inventaris pindah-pindah juga ada Pak ya. Jadi misalnya Nah, nanti ada lagi sirkulasi, seandainya ada yang pengen pinjem, ya kan, inventarisnya komputer, ya kan, mau dipinjam siapa, Antono, pinjam, tadi pas yang meminjamkan siapa. Nah, di sini Pak. Nah, ya mulai data yang ngecek. Mantap. Mantap. Itu inventaris ini terhubung dengan depresiasi aset enggak Pak? depresiasi aset tapi itu Pak. Depresiasi untuk di keuangan kan nanti nilai ada. ada. Ada, nanti di pelaporan di jurnal keuangannya itu ada Pak. Otomatis depresiasi kita setting gitu ya, misalnya. Ya tinggal mengembangkan arah ke arah jurnal keuangannya aja sih Pak. Di Kansa itu kan sudah disediakan untuk akun-akun jurnalnya sampai perbaikan dan inventaris sampai pengadaan barang inventarisnya itu Pak. Gitu. Nanti tinggal ada di pengaturan. Mungkin begitu lebih ke arah nanti kalau sudah berjalan semua Pak. Betul. Karena dari 654 menu ini kan paling tidak mana dahulu yang mau didahulukan Pak. Betul. Jadi ya tanya aja sih Pak. Ya, jadi kalau itu sih sudah nyambung sih. Nanti ada di akun di akun keuangannya. Pelan. Nanti tinggal dibuat seperti ini Pak. Utang sampai dengan perbaikan. Ya, kalau tidak mungkin ya. Perbaikan sampai perbaikan. Alat kan. Iya, nanti dibuat biaya listrik apa, biaya perbaikan alat apa. Itu buat jurnal akunnya aja. Oke, ada yang lain ditanyain? Apa? Nah, bisa diatur. Dari 500 menu itu diatur. Ya, diberikan hak aksesnya siapa aja, tapi kan tidak semuanya langsung digunakan menggebiar gitu kan. Jadi kan ada level, ada aksesnya. Ya, ini Ada yang lain? Tanya. Pendampingan. di sana IT-nya ada berapa Pak? Kenapa Pak? IT-nya ada berapa? IT kalau untuk software 3 ya. Kalau untuk hardware ada 2 Pak. Udah lebih dari cukup itu Pak. Tapi belum ini Pak, masih newbie lah Pak, masih newbie Pak. Ya, ada Dokter Salim bukan IT, cuma dokter malah bisa jadi IT Pak. Gampang Pasti gitu. bisa. Asal melukis Apalagi ada komputer tiap mentor-mentor. malam. Teman-teman di forum juga sering aktif tanya, sering aktif melihat tutorial di YouTube. Ya makin lama pasti akan paham Pak. Kalau rata-rata sih mungkin saya menambahkannya dari Dokter Salim tadi itu implementasi itu kita minimal 3 hari, tapi biasanya kita 1 minggu. Tapi kalau dibuat lama-lama 1 bulan, ya ada yang sampai 1 bulan sampai sekarang belum pulang. Bisa ya Pak? Awalnya sampai 3 rumah sakit, bisa sampai 5 rumah sakit. Ya ada tim kami Pak yang di Manado masih belum pulang Pak. Ya kan seperti itu. Ya tergantung kondisi juga sih Pak. Kadang memang
kita melihat sikonnya aja, kalau memang dirasa IT-nya sudah mampu ya kan bisa mengembangkan sendiri, jadi kita pandunya via online, jadi tidak harus di onset agar bisa berkembang mandiri seperti itu. Jadi ya yang intinya dulu bisa jalan, nanti yang lainnya bisa dipandu gitu ya Pak ya. Nah betul, bisa sering, yang intinya tidak putus dari aktif melihat forum, melihat komunikasi dengan teman-teman di forum, teman-teman pengurus Imaras Kanza, bertanya di forum seperti itu Pak. Apalagi sambil melihat tutorial, paling tidak dipelajari tutorial dahulu. Ketika nanti sudah mentok, tidak nemu jawaban, mungkin bisa tanya di forum. Rata-rata sih sudah tahu, tapi nggak yakin gitu kan. Kadang seperti itu. Oke, yang lain? Oke, secara garis besar sih sudah Pak, kita sudah lihat sih Pak. Ya. Tinggal untuk berikutnya nanti ya, mungkin harus surat-suratan lagi ya. Iya. Kita kembalikan ke Dr. Salim Pak ya. Kita pendampingan dan segala macam kan. Dan gimana? Arham. Udah. Bu Ita, ada yang nak ditanyain? Hah? Next. Nah, jadi berarti berikutnya nanti kita ada meeting lagi. Nanti kalau sudah oke, nanti paling nanti kita minta pendampingan ya Pak ya. Bisa ya? Iya. Tinggal bersurat lagi aja, Pak. Ya, siap. Oke, sebenarnya untuk Mungkin ada Pak Salim maupun dari Kenapa? Diulangi. ada yang kira-kira perlu disampaikan lagi Pak? Dari Bapak ada perlu kira-kira disampaikan lagi ke kita atau gimana Pak? Jadi biasanya sih kendala yang saya alami itu kalau pas pendampingan biasanya masalah tarif. Masalah tarif itu biasanya 3 hari. Harapannya gini sih sebenarnya. Dengan Zoom sekarang kan itu kan skema tarif sudah ada. Ya, jadi di breakdown gitu ya. Jadi nanti manajemen merumuskan tarif yang ada di rumah sakitnya seperti apa. Jadi nanti pada saat ada tim pendampingan ke situ, nanti dibantu memasukkan tarifnya ke database. Pada saat beres pelatihan kan nanti bisa simulasi di lapangan langsung dengan tarif real. Yang saya hadapi biasanya saya sampai seminggu di rumah sakit ternyata tarifnya belum beres. Nah itu akhirnya jadi akhirnya berkepanjangannya kan harusnya sudah beres masukin tarif, ternyata belum beres, akhirnya mundur terus seperti itu. Mungkin nanti itu di bener-bener difikskan masalah tarif itu ya. HP, jasa dokter, jasa medis. Terus untuk yang ini sih biasanya nanti paling dikumpulkan tim-tim rumah sakit, misalkan dari IGD siapa, rawat jalan, rawat inap, operasi. Biasanya terbentuknya masalah BHP, jadi bahan habis pakai. Kayak misalkan contoh tindakan infus. Tindakan infus itu nanti berarti tarif totalnya berapa, BHP-nya berapa. Nah, BHP-nya ini nanti ada BHP yang bisa dihitung, ada BHP yang tidak bisa dihitung. Contoh, BHP yang bisa dihitung seperti aboket sama infuset. Itu nanti bisa aja tidak dimasukkan ke paket infusan, dikeluarin. Jadi maksudnya, misalkan pasien ini di infus, berarti masukkan tindakan infus, masukkan juga BHP-nya, di luar itu berarti infuset, aboket gitu ya. Nah, BHP yang tidak bisa dihitung seperti kapas, terus plester, nah itu baru dimasukkan ke paket BHP tindakan. Jangan sampai sudah jalan, nanti di lapangan bingung. Ini dengan tindakan harga segini, ini sudah masuk infuset sama aboket belum? Apa gimana? Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah beres, sudah jadi, enak nanti implementasinya. Gitu, cukup kalau dari saya. Tidak sih, dasar. Hah? Iya, kan itu masih
Mungkin cukup ya. Cukup ya. Sementara itu dulu Pak, nanti untuk kelanjutan atau tidak lanjut akan bersurat. Ya. Berikut juga sesuai dengan petunjuk tadi kita akan menentukan PIC satu, yang keduanya apa data-data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, sehingga proses pendampingan tidak begitu lama ya. Iya. Dan nanti untuk lebih lanjut nanti ada Pak Yunus yang akan memandu atau berkontak dengan pihak Kamsa dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan kegiatan atau acara hari ini bermanfaat. Dan kami berharap tetap terus berkoordinasi. Mungkin kita akhiri Pak ya. Iya. Oke, kami akhiri. Bila tahu dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.